Penglihatan 23-31 Desember 2023. 1. Tanda peringatan tepian Jawa dan Sumatera. 2. Pesan Tuhan bagi calon-calon pemimpin bangsa. 3. Pagar Tuhan kaki Dian dan Serafim di Bukit Doa Bogor. 4. 2024 dan penglihatan grafik perekonomian. 5. Roh saintis, metamorfosis dan fiskanya. 6. Sun Gokong dengan emas di atas talam dan penguasa teritorial bintang 8. Tanda peringatan tepian Jawa dan Sumatera 16 Desember 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat gunung-gunung yang tampak jelas adalah di Pulau Jawa, ada gunung yang berasap, lalu gunung di Pulau Sumatera, lalu gunung di Papua. Lalu tim ini juga melihat Kepulauan Seram ada gunung yang sedang berasap. Lalu tim ini memberi pernyataan supaya jangan ada jiwa-jiwa yang mati dengan sia-sia. Pada saat berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan satu penglihatan ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di lautan yang diterjang badai dan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperkatakan sesuatu kepada situasi badai itu. Seperti itu gambaran yang Tuhan perlihatkan supaya kita berdiri dalam iman seperti Tuhan berkata-kata. Ketika berdoa bagi hal ini, tim ini melihat dalam penglihatan ada jalan dan sebuah tulisan Tarutung, dan di sana ada 2 gunung, dan di perut gunung itu seperti bergejolak. Lalu tampak tepian antara Pulau Jawa dan Sumatera. Di sana ada tanda peringatan dan berkedip dan situasinya gelap dan banyak mobil ambulans. Lalu tim ini mengajak untuk berdoa bagi Gunung Krakatau. Pada saat terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan pergerakan air, awalnya seperti gelombang kecil-kecil lalu bergemuruh. Setelah itu tampak sebuah tulisan Mazmur 5 ayat 2. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pesan Tuhan bagi calon pemimpin bangsa 16 Desember 2023. Setelah itu tampak CPPS dan CWPGR memakai kemeja koko berwarna biru. Dia memakai kalung bertali hitam dan liontinnya seperti kuningan. Bukan koin tapi sebesar uang logam 500. Ada tulisan firman di hadapan mereka 2 Raja-Raja 24. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Lalu tim berdoa bagi gereja Tuhan supaya menjadi tiang doa bagi pesta demokrasi yang akan dilakukan bangsa ini. Dan ketika berdoa bagi gereja Tuhan, tampak dalam penglihatan Filipi 1 ayat 2-11. Ketika terus menyembah, tampak dalam penglihatan Tuhan Yesus berdiri di atas batu di perbukitan. Dan kita seperti sedang mendengar dia berbicara. Hal ini seperti ketika Tuhan sedang mengajar murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berkata-kata, tampak dalam penglihatan itu, di sisinya ada tanah yang menghitam, tapi ada ukiran tulisan 2024. Lalu ada firman yang diberikan yaitu Yesaya 49. Dan tampak dalam penglihatan sebuah grafik perekonomian dengan nama-nama negara dan kota. Uganda, London, Sri Lanka, Prancis, Cina, Amerika, Indonesia. Grafik perekonomian yang tertinggi Cina, yang kedua Amerika, dan yang terendah adalah Uganda. Indonesia termasuk yang rendah. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah tulisan 2024, lalu ada tulisan Mazmur 50. Mazmur Asaf yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya.
Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku Allah menghukum engkau dengan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ketika membacakan Mazmur 50, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah gunung dan dari dalam gunung itu muncul manusia berkepala serigala dengan mata orange dengan posisi terbang. Di dadanya ada lambang bintang 8 dengan warna hijau menyala. Inilah penguasa kegelapan di area tempat tim berdoa. Lalu ada 4 makhluk lain, bentuk tubuhnya manusia namun kepalanya kepala binatang. Namun bentuknya aneh dan tidak pernah dilihat oleh tim ini sebelumnya. Setelah itu tampak dalam penglihatan beberapa hal. 1. Ada orang banyak yang kocar-kacir seperti ada sesuatu yang terjadi dan mereka tampak tidak ada tujuan. 2. Darah yang berbusa berceceran di tanah dan ada bagian tubuh manusia, ada tangan dan tampak memar-memar. 3. Ada burung garuda dipakaikan jas seperti dianiaya lalu ada kekacauan. 4. Ada bunyi detak jam yang bunyinya menyedihkan. 5. Ada banyak orang yang tidak dikenal oleh tim ini. Mereka kelihatan letih lesu, berbeban berat dan tidak berpengharapan. 6. Setelah itu, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada pesawat terbang berwarna hijau army, posisinya jauh tinggi. Awalnya 1 muncul lagi dan jumlahnya 3. Ini seperti mereka sedang memata-matai Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.